Menjadi bagian dari public figure, tentunya banyak masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan anak selebriti yang diasuhnya. Ini pun menjadi kesempatan untuk eksis dan lebih dikenal para netizen. Dan berikut, tim Insert merangkum 3 pengasuh anak selebriti yang mempunyai followers Instagram hingga mencapai puluhan ribu. Posisi ketiga ditempati oleh Ibu Purwati. Pengasuh dari El Barak Alexander ini ternyata mempunyai followers Instagram yang sangat mengejutkan, yaitu mencapai 14.400 followers. Dengan followers yang tidak biasa ini, Ibu Purwati menjadi sangat eksis di media sosial Instagram. Pasalnya banyak foto dan video yang diupload Ibu Purwati disukai para netizen. Purwati diketahui telah mengasuh El Barak sejak tahun 2014 lalu, saat El masih berusia 1 bulan. Wajar saja ya pemirsa, kedekatan Purwati dengan El Barak mengundang banyak netizen untuk memfollow akun Instagramnya. Banyak foto Purwati dan El Barak yang menggemaskan. Salah satunya foto selfie mereka yang diberi caption, bos kecil yang lucu ganteng. Banyak komentar netizen pada foto tersebut. Salah satunya dari akun @alfianhairi yang menyebutkan, El-nya ganteng dan encusnya manis banget. Bukan hanya itu saja, Purwati pun diketahui mampu menghasilkan uang lewat berbagai endorsement atau tawaran iklan di Instagram. Cukup menarik bukan? Seorang pengasuh anak mampu menghasilkan uang jutaan rupiah lewat endorsement barang. Posisi kedua ditempati oleh Siti Ruqoyah. Siti adalah pengasuh Gempi, buah hati dari Gading Martin dan Giselle. Tak heran jika pengasuh ini memiliki ribuan followers. Pasalnya, Gading, Giselle hingga Gempi sendiri pun diketahui memiliki ribuan hingga jutaan followers. Semua itu bermula sejak wanita berambut panjang ini sangat eksis di Instagram dengan mengupload foto-fotonya bersama Gempita. Dan kini followers Instagram Siti Ruqoyah telah mencapai 78.000 followers. Tak hanya itu, kedekatan Siti Ruqoyah dengan Gempita nampak sangat menggemaskan. Apalagi ketika mereka berfoto dengan efek lucu. Komentar pun berdatangan dari para netizen. Salah satunya dari akun @cindy_trivertina. Duh, @siti_shalala mata obos jadi makin bulat. Tak hanya itu saja, beberapa netizen pun diketahui ada yang meminta PIN BBM dan ID lain Siti Ruqoyah. Instagram Siti ternyata tidak hanya berisi keluarga Gading saja. Siti ternyata memanfaatkan kesempatan ini untuk berpose dan mengunggah foto bersama artis ternama lainnya, yang terlihat seperti Rio Dewanto, Ibnu Jamil, Penny Rose, hingga Sandra Dewi. Sama dengan Purwati, Siti Ruqoyah pun telah mendapatkan penghasilan tambahan lewat tawaran berbagai endorsement. Dan di posisi pertama ditempati oleh Ibu Suwarsih Asih. Ia adalah pengasuh Arsy dan Arsha di keluarga Anang Ashanti. Mungkin pemirsa tidak percaya dengan jumlah followers yang dimiliki oleh seorang ibu yang sudah berumur ini. Sampai saat ini, pengasuh Arsy dan Arsha ini telah memiliki 445.000 followers. Dan angka itu ternyata tidak terlalu jauh dengan followers yang dimiliki oleh anak Hermansyah, yaitu 600.000 followers. Asih memang telah banyak mengupload foto-foto Arsy dan Arsha selama ini. Total foto yang telah diunggah oleh Asih pun sudah mencapai 3.000 lebih. Dan itu semua adalah kegiatan dan aktivitas Arsy dan Arsha, sehingga banyak netizen yang mengikuti Instagramnya. Salah satu foto yang menarik perhatian adalah foto Arsha yang tersenyum menggunakan baju koko dan peci dengan caption, "Gantengnya Utang." Dan ini mengundang banyak netizen berkomentar, salah satunya dari akun @zahrayuni191 yang menyebutkan, "Gantengnya Utang pol kelewat batas." Namun sayang, meskipun memiliki followers yang banyak, nasib Arsy ternyata tak sebaik pengasuh El Barak dan Gempi. Iya, ibu pengasuh Arsy ini diketahui belum pernah mendapatkan tawaran untuk endorsement, jika dilihat dari hasil foto-foto yang diunggahnya. Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh sebuah video penganiayaan antar siswa yang beredar di jejaring sosial. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang anak berpakaian batik dan celana biru melakukan pemukulan terhadap siswa yang diduga berasal dari sekolah lain. Video yang diduga berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat itu berdurasi sekitar 2 menit, merekam dengan jelas bagaimana sekelompok siswa laki-laki yang menginterogasi kemudian menganiaya siswa lain dengan cara menendang dan memukul. Lokasi kejadian diduga bertempat di sekitar Bendungan Kali Sambeng, Cirebon. Berawal dari satu siswa yang menendang korban, lalu siswa lain ikut melakukan pemukulan.
Entah motif apa yang melatar belakangi terjadinya penganiayaan itu. Namun dalam suara yang terekam dalam video, korban sepertinya dipaksa untuk mengakui sesuatu oleh para pelaku. Bosong keting am, bosong lan bosong keting. Suruh tak menang liwat. Memang obat lu bosong. Video penganiayaan itu direkam oleh siswa lain yang juga satu kelompok dengan siswa yang melakukan pemukulan. Peristiwa penganiayaan itu baru berhenti ketika seorang warga perempuan berteriak melerai mereka. Para siswa itu langsung lari sebelum sempat dikejar warga. Berdasarkan penelusuran lebih jauh, para pelaku berasal dari SMP 1 Suranenggala. Hal itu bahkan sudah dibenarkan oleh sang kepala sekolah. Sedangkan siswa yang menjadi korban tercatat sebagai siswa SMP 3 Gunung Jati. Kepala sekolah SMP 1 Suranenggala mengatakan bahwa masalah tersebut sejatinya sudah selesai sebab kedua sekolah sudah memutuskan untuk sepakat damai. Kondisi kedua sekolah pun sudah berangsur kondusif. Mundur beberapa hari sebelum video penganiayaan itu terkuak, masyarakat Indonesia juga sempat dihebohkan oleh penangkapan remaja 19 tahun bernama Haikal yang selama ini diduga telah menjadi peretas dari ribuan situs online di Indonesia. Remaja bernama lengkap Sultan Haikal itu berhasil dibekuk oleh Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Cyber Bareskrim Mabes Polri pada 30 Maret lalu. Ia diancam melanggar Undang-Undang ITE tentang kejahatan cyber. Ditangkapnya Haikal yang masih di bawah usia 20 tahun ini tentu sangat mengejutkan publik. Ditambah lagi dari hasil penyelidikan polisi, Haikal hanyalah lulusan SMP. Namun ia sudah berhasil membobol ribuan situs, termasuk milik Polri, pemerintah pusat, dan daerah. Dari hasil kejahatannya itu, Haikal telah meraup uang ratusan juta rupiah dan menyebabkan kerugian miliaran rupiah pada setiap situs yang diretasnya. Kepada polisi, Haikal mengaku belajar meretas secara otodidak melalui internet. Kejadian demi kejadian yang belakangan ini mengejutkan masyarakat Indonesia, membuat semua orang bertanya-tanya ada apa dengan perilaku pelajar sekarang ini. Video penganiayaan di Cirebon bukan yang pertama dan satu-satunya. Seakan pemukulan sudah menjadi hal biasa bagi para pelajar di Indonesia. Penanaman moral dan pemahaman Pancasila tampaknya perlu untuk lebih digalakan lagi demi membangun mental anak Indonesia sehingga terhindar dari perilaku buruk semacam itu. Jika kita mau sadari, sosial media dan internet bisa menjadi salah satu pemicu kebobrokan moral pelajar Indonesia masa kini. Contohnya Haikal, remaja lulusan SMP yang hanya mengandalkan internet untuk mampu membobol ribuan situs penting. Pengawasan orang tua dan penggunaan sosial media atau internet yang bijak mungkin bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi buruknya perilaku pelajar Indonesia saat ini. Kebetulan ada di kayak mampir di explore Instagram aku, jadi aku ngeliat gitu emang ada video anak tersebut dan aku sih menyayangkan banget gitu, apalagi mereka kan masih pada kecil dan masih apa ya, kayak masa depannya juga panjang. Agak disayangkan sih kalau ada pembulian gitu di sekolah, apalagi kan istilahnya kayak itu perbuatan yang tidak baik juga, apalagi saling membuli satu sama lain. Dan menurut aku sih semoga aja mereka nggak melakukan hal itu lagi, apalagi sampai disebarin ke sosial media. Semoga aja sih anak-anak muda zaman sekarang apa ya, nggak ada pembulian lagi sih, karena itu benar-benar disayangkan banget. Harapan aku sih semoga apa ya mas, pelajar-pelajar di Indonesia bisa memanfaatkan gadget dengan baik. Semoga aja bisa apa ya, membangun pertemanan itu dengan baik. Gua nggak kaget. Kenapa harus kaget? Kita, menurut gue, anak-anak zaman sekarang dengan pertumbuhan teknologi seperti itu, mereka tumbuh dengan dengan pengetahuan yang sangat full. Apalagi kalau misalnya dijaga dengan baik, kalau kita tahu mereka punya kelebihan gitu kan. Gue pernah dengar malah ada seorang anak Indonesia dari Madura, dari Sumeneb, bisa menjuarai perlombaan fisika di luar negeri, di Singapura. Anak Indonesia daerah pedalaman. Kenapa gue harus kaget? Karena memang potensi anak-anak kita hebat. Tinggal bagaimana kita mengontrol supaya mereka, apa yang mereka punya, kelebihan mereka itu tidak lari ke arah yang salah. Buat gue ini kesalahannya kita bersama-sama. Kontrol dong. Lo punya anak, ya dikontrol dong. Bukan berarti juga salah pemerintah. Pemerintah juga urusannya banyak. Bukan cuma ngurusin kecil-kecil, mereka juga ngurusin banyak hal gitu. Kalau mau ditanya salah siapa, salah kita semua. Kita harus bisa menjaga anak-anak kita baik. Kalau misalnya terjadi sesuatu, salahnya siapa? Loh, kita yang punya anak. Kenapa lo harus nyalain orang lain?